Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zaina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyibal hikmati bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat limpah curah ke atas keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, dan hingga pada kita semua yang insya Allah termasuk menjadi tergolong umat Nabi besar Muhammad SAW, yang mana umat yang terbaik dibandingkan dengan umat-umat yang dahulu. Kenapa jadikan umat yang terbaik? Karena nabinya Allah utus menjadi Sayyidul Anbiya, pemimpin daripada nabi-nabi. Tidaklah diakui keikraran seorang nabi, melainkan nabi tersebut mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Ketika Rasulullah hendak mi'raj ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian masuk, insyaallah kita akan belajar selanjutnya mengenai bab tentang adab manusia kepada Allah Ta'ala. Kita akan baca teks kitab tersebut dahulu, tapi ini disusun oleh Muhammad Ali, yang semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada beliau ampunan dosa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan nanti insyaallah kita dari kiamat di barisan pecinta baginda Rasulullah SAW. Kita langsung baca teks daripada kitabnya. Apa? Adab kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dijalankan oleh seseorang setelah ia mengetahui dengan kepercayaan yang yakin. Kita ingin beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ingin menjaga sikap perilaku kita, tapi kita nggak kenal pada siapa kita harus menjaganya. Jadi termasuk pada adab pada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya kita akan terapkan. Sebelum kita ingin menerapkannya, maka kita harus tahu Allah itu siapa. Jadi kita harus mengetahui dengan yakin agar kita bisa betul-betul menjaga adab kita dengan baik. Dan selanjutnya dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang betul-betul, bahwa Allah itu ialah Tuhan yang menciptakan, mengatur dan mengawasi semua makhluk dan sekalian alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan dalam musanniful kitab, apa? Allah ini ialah Tuhan yang menciptakan kita semua. Adanya kita di alam dunia ini bukan semata-mata ada dengan sendirinya, akan tapi adanya kita karena ada yang menciptakan. Ini salah satu kaidah yang simple yang kita bisa pahami, karena nggak ada yang namanya suatu bangunan kecuali ada yang menciptakannya. Kemudian siapakah yang menciptakan bangunan itu? Tentu bukan dari golongan misalnya rumah. Apakah rumah bisa membuat rumah dengan sendirinya? Enggak. Yang bikin siapa? Manusia. Begitu juga dengan kita. Kita manusia, siapa yang menciptakan kita adalah Tuhan. Siapa Tuhan kita? Ialah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Sang Maha menciptakan seluruh alam. Alam di sini adalah ciptaan yang makhluk-makhluknya, dari malaikat, manusia, surga, neraka, dan lain-lain. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal laili la ayatil liulil albab.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Sungguhnya ciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili, dan terjadinya pergantian antara malam ke siang, siang ke malam, laayatil lil albab, hanya untuk orang-orang yang berpikir. Kenapa bisa ya? Kok bisa pagi ke siang, sore ke malam, malam ke pagi, terus diputar-putar, waktu terus berjalan. Siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang menjalankan itu semua? Kita suruh mikir tuh, karena nggak mungkin suatu komponen berjalan dengan sendirinya. Seorang kondektur kereta api, ia mengatur jalannya rel kereta api agar kereta itu sampai pada tujuannya. Tetapi kalau nggak ada kondektur yang mengatur, apakah jalannya kereta itu bisa sampai pada tujuan, bisa sempurna? Enggak kan? Begitu juga dengan alam semesta ini, ada yang mengatur. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengatur dan menguasai semua makhluk. Allah itu menguasai semua makhluknya, baik manusia ataupun jin atau malaikat dan banyak yang lainnya. Apabila Allah menghendaki seorang hamba yang Allah itu cinta banget sama hambanya, meskipun hamba itu tidak banyak beribadah pada Allah, tapi Allah menghendaki dia buat masuk surga, tidak ada yang bisa menghalangi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang rajin ibadahnya, tapi Allah nggak suka karena satu alasan dan lain hal. Tapi Allah nggak menghendaki dia buat masuk surga. Kira-kira bakal siapa yang bisa mencegah keputusan Allah itu? Jadi Allah itu maha menguasai setiap hambanya, makhluknya. Mau dimasukin ke surga, masukin neraka, mau dibawa seperti ini, seperti itu, semata-mata terjadi atas hak kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian harus pula ia mengetahui untuk apa sebetulnya dia dijadikan di alam dunia ini. Dari tiada menjadi ada. Kita berasal daripada ketiadaan. Yang mengadakan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita diadakan, dilahirkan ke alam dunia ini, ke alam semesta ini? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskannya dalam Al-Quran, wa ma khalaqatal jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya mudah kita mendapat kesimpulannya, baiklah saya, kata musannif, bicarakan perkara yang amat penting itu dengan uraian yang luas dan mendalam, yaitu perkara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk apa manusia dijadikan di alam dunia ini. Jadi musannif kitab akan memberikan penjelasan uraian kepada kita dengan mendalam, spesifik, agar kita dengan harapan bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu ini termasuk pada ilmu akidah, tauhid, yang mana kita perlu mempelajarinya. Sangat berguna bagi kehidupan kita, karena kita harus mengenal siapa yang menciptakan kita, siapa yang menjadikan kita, kenapa kita bisa ada di dunia ini, untuk apa kita hidup, dan lain-lain. Ini berhubungan dengan akidah kita, kepercayaan kita. Yang pertama, musannif membahas Allah ialah Tuhan yang sebenarnya. Setiap pemeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala telah sependapat dengan mengakui, telah sependapat dan mengakui bahwa alam yang luas ini
yang terdiri dari bintang-bintang, bulan dan matahari, bumi dan langit dan segala isinya, yang termasuk juga kita bangsa manusia, begitu juga hewan dan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain makhluk lagi yang halus-halus, artinya yang gaib, yang tidak kita bisa dapat lihat dari mata pandangan kita secara langsung, dan yang kecil-kecil, apa itu, seperti saat ini begitu maju pesat perkembangan teknologi ilmu pengetahuan, ada bakteri-bakteri hanya bisa dilihat dari Microsoft teropong yang khusus untuk melihat bakteri-bakteri itu. Syuf, siapa yang menciptakan itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa sama sekali ciptakan itu semua, manusia terbatas daripada itu. Kemudian, dan yang kecil-kecil sehingga yang tak dapat dilihat dengan mata. Jadi yang kecil banget, apapun itu yang nggak bisa dilihat dengan mata langsung, harus dengan menggunakan alat, semuanya itu tidak luput daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang belum diketahui oleh manusia, baik yang belum kita ketahui manusia, artinya jauh sebelum kita tahu kalau di dalam laut yang terdalam ada ikan hiu. Misalnya kita dulu nggak tahu, baru ketahuan sekarang ada ikan hiu, paus jenisnya ini, semuanya itu baik yang belum kita ketahui, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah semua itu ada yang menjadikannya. Makhluk-makhluk itu semua tadi, baik hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dari berbagai jenisnya, macam-macam makhluk-makhluk yang tadi yang bisa dilihat oleh mata, makhluk halus juga, yang mana keberadaannya dia itu baik yang kita udah ketahui ataupun yang belum kita ketahui, yang mana semuanya itu adalah ada yang menciptakan dia. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Tuhan Zat yang maha azim, yang maha tinggi, besar. Dan musannif mengatakan benda-benda alam yang besar dan yang sebesar-besarnya atau yang kecil dan yang sekecil-kecilnya tidak pernah mengatakan. Jadi musannif di sini memberikan kita suatu pesan, ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang tadi itu ciptaan yang besar-besar ataupun yang kecil-kecil nggak pernah mengatakan apa nih, diriku ini aku sendirinya, aku sendiri yang menjadikannya, atau diriku ini jadi dengan sendirinya. Jadi nggak pernah tuh tadi hewan gajah yang besar seperti itu nggak pernah ngomong kalau gajah ini ada dengan sendirinya, enggak. Tapi dirinya ini ada sebab mengadakan. Tumbuh-tumbuhan juga semuanya berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasanya sendiri yang tidak bisa kita dapat pahami. Kenapa nggak bisa kita dapat paham? Kalau misalnya dikasih kemampuan buat bisa paham, kita akan heran sendiri, nggak bakal nyaman hidup di dunia dengan keadaan seperti itu. Begitu juga dengan ngerti bahasa hewan, sebagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang Allah anugerahi bisa memahami bahasa-bahasa hewan. Sebab dari situ hewan juga nggak pernah ngaku tuh yang namanya hewan diciptain oleh dunia sendiri, enggak. Tapi adanya dia karena ada yang mengadakan. Siapa? Kan tanda tanya, siapa yang menciptainnya? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi
seluruhnya berkata, seluruhannya nih yang tadi ciptain, baik bintang, bulan, hewan, makhluk halus yang bisa, makhluk yang bisa dilihat oleh mata ataupun yang tidak bisa dilihat mata, apa mengatakannya? Dengan disaksikan oleh gerakan dan perbuatannya, menyatakan diriku ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu, bintang-bintang, bulan-bulan, lautan, makhluk-makhluk yang bisa dilihat oleh mata ataupun yang enggak, yang kecil banget ataupun yang besar banget, itu semuanya menyatakan dengan gerakannya, apa, menyatakan bahwa diriku ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan ada sendirinya. Nah, jadi kesimpulan bisa dapat kita ambil, yang pertama, adanya kita ini tidak ada dengan sendirinya. Siapa yang mengadakan kita? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita diadakan di dunia ini? Poin yang pertama, yang penting ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tahu, sudah sampai pada kita ajaran sholat 5 waktu wajib, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan jumlah rakaat yang sudah ditentuin. Maka kita yang tahu kewajiban kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang perintah puasa, kita puasa. Datang perintah zakat, kita zakat. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan juga termasuk kita menjauhi daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berada seperti itu, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan kita makhluk yang terbaik di sisi Allah. Dikumpulkan nanti kita dari kiamat bersama golongan-golongan al-anbiya wal mursalin wal ulama'il amilin, dan kita termasuk pada golongan yang khair, yang baik. Dan semoga kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semoga materi yang singkat ini insyaallah bermanfaat pada kita dan juga untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa lebih lagi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala tanda-tanda yang tersebar di sekeliling kita, bahwa bumi yang sebesar ini tidaklah bisa ada dengan sendirinya, melainkan ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya kita dengan menyadari betul-betul seperti itu, kita tidak berbuat dengan semena-mena, tidak berbuat dengan sesuka hati kita. Kita hidup dengan aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala atur. Mana yang boleh, mana yang enggak boleh, kita jalani. Dan dengan menjalani seperti itu, kita akan bisa hidup dengan baik, dengan bahagia tentunya. Tidak bahagia di dunia maupun juga bahagia di akhirat. Wallahu wafiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.